terakhir. Kenapa kas terakhir? Karena semuanya. karena kita perlu data penjualan dan pembelian. Ya. Untuk nanti masuk ke kas keluar. Nah, mudahnya langkahnya adalah kalian menandai dulu, ditandai dulu. Ya. Mana yang anggaran piutang, mana yang anggaran utang, mana anggaran kas. Dia nanti soalnya coret-coret. Biar gampang nanti kalian masukinnya, udah kelewat. Nah, sekarang kita mulai dari anggaran piutang aja dulu. Oke, dari soal-soal ini kita pertama tandain dulu mana yang masuk ke anggaran piutang, keterangan mana yang masuk ke anggaran piutang ya. Kita coba dari Januari dulu, mana yang masuk. Menerima pembayaran dari hasil penjualan. Bawah ini ya. Iya. Ini kita tandain. Ini. Terus, udah Januari. Udah. Februari. Ini. Iya. Menerima pembayaran hasil penjualan Secara kredit. 25 ya dan 33. Ada lagi. Ini ada lagi ya. Menerima pembayaran piutang 30% dari bulan Januari. Ada yang Maret. Yang kedua nih, menerima pembayaran piutang sisa dari bulan Januari dan 30% Februari. Ada yang menerima pembayaran dari hasil penjualan sebesar 52 juta. Udah, nah, sebelum dua yang awal nih, menerima pembayaran hasil penjualan. Menerima pembayaran dari hasil. Dalam 3 ini menerima pembayaran hasil penjualan. Berapa ini? Menerima pembayaran hasil penjualan sebesar 250 juta. Sudah? Udah. Nah, kita langsung ke dia aja nih, kita piutang dulu biar yang mana pun ini ya. Menerima pembayaran dari hasil penjualan sebesar 42 juta. Ini di sini saya ngasihnya 2 ya. Biar gampang. Entar nanti sembari jawab. Kenapa sih? Ya nanti kalian lihat aja. Nanti lembar jawabannya saya kasih ya. Oke. Kalian lihat aja. Kalau kayak gini berarti kolomnya ada 2, ada jualan dan piutang. Kalau piutangnya aja, piutangnya aja. Ya. Apa? Biar. Kalau ini kan gampangnya kita lihat yang Januari. Januari menerima pembayaran dari hasil penjualan sebesar 42 juta. Dari total tersebut ya, dari total penjualan 55% tunai, sisanya piutang. Kalau kalian kolomnya hanya piutang, berarti kan kalian kayaknya di sini langsung hitung 45% ya. Iya. Dari 42 juta. 42 juta. Ini. Ya di sini masih ada namanya ini aja. 42 juta jual. Nah, itu dulu Januari. Januari ada lagi nggak? Gini aja atau menerima langsung? Nggak ada. Kayak gini aja ya. Iya. Jangan salah tangkap karena memang nggak ada keterangan di sini menerima pelunasan gitu ya, menerima pembayaran dari kredit nggak ada. Jadi cuma ada menerima pembayaran dari hasil penjualan sebesar 42 juta yang tunainya menerima pembayaran, sisanya menjadi piutang. Itu kan ketika ada transaksi misalkan menerima pembayaran tapi ada piutangnya, berarti yang diterima yang mana, yang tunainya aja kan, yang piutangnya mah belum diterima gitu. Jadi 18.900 ini menjadi piutang dan belum diterima di bulan Januari karena nggak ada keterangan isinya ya. Kalau misalkan nanti ada kalimatnya, misalkan saya bikin di soal ya di bawahnya misalkan Januari menerima pembayaran piutang misalkan sekian persen sebelum 20 hari misalkan, berarti itu mah nanti ada keterangan diskonnya juga. Ini mah nggak ada.
Februari menerima pembayaran hasil penjualan secara kredit 25 juta dan tunai sebesar 33 juta. Memang secara kalimat juga ini kurang ini ya, harus balik ya. Menerima pembayaran hasil penjualan secara tunai 33 juta dan kreditnya 25 juta ya, benar ya. Tapi nggak apa-apa karena kalimatnya udah gini ya. Tetap aja berarti di sini kita tulis sebagai piutang berapa? 25 juta. Ya. Hasil jualan adalah totalnya 25 tambah 33 58. Itu bisa itu bagus. Mau ngampar sih boleh. Ya, jadi ini 58 ya. Betul ini? Sama? Sama. Lihat lagi, menerima pembayaran piutang 30% dari piutang bulan Januari. Nah, ini baru berkaitan dengan yang ini ya, yang Januari. Diterimanya tapi di bulan Februari ini. Jadi bulan Februari menerima pembayaran piutang 30% dari piutang bulan Januari. Bulan Februari menerima pembayaran 30% dari Januari, 30% dari ini 18.900. Itu di mana 70 betul? Nah, bulan Maret menerima pembayaran piutang sisa dari bulan Januari dan 30% dari bulan Februari. Bulan Januari piutangnya sudah dibayar segini. Sisanya diterima bulan Maret, berarti ini kita hitung aja. 13 juta. Ya, selisihnya ini adalah ini piutang di bulan Januari dikurangin yang sudah dibayar dari Februari. Ya. Nah, kemudian udah yang ini. Sekarang yang ini. Menerima pembayaran dari hasil penjualan sebesar 52 juta. Ada bulan Maret hasil penjualan 52 juta. 55% itu naik, sisanya sama seperti skema penerimaan bulan-bulan sebelumnya. Berarti sisanya 40% kredit dan penerimaannya sama, berarti bulan Maret menerima 30% dari bulan Februari gitu ya. Di sini berarti ada. Ya, yang 30% kan di sini ada keterangan. 30% selalu diterima di bulan berikutnya, berarti ini sama skemanya. Jadi yang bulan Maret 30% dari yang bulan Februari 30% dari 25 juta itu diterima di bulan Maret. Yang bulan Maret 30% dari 23.400 diterima di bulan April dan sisanya di bulan Mei. Kedua-duanya sama di bulan 2 ya, berarti di sini semua. Oke, sama? Ya. Yang triwulan 2 menerima pembayaran hasil penjualan sebesar 155, 55-nya tunai, sisanya kredit. Penjualannya 155, 45%-nya kredit. Sisanya kredit di triwulan berikutnya, berarti ini semua kredit diterima di bulan berikutnya. Berarti ya. Betul? Kemudian triwulan 3 menerima pembayaran hasil penjualan sebesar 220, sama kayak tadi kita ngomong. 55-nya tunai, 45%-nya kredit di triwulan berikutnya. Berarti 99 ini diterima di triwulan 4. Triwulan 4 menerima pembayaran hasil penjualan sebesar 250 juta. 55-nya tunai, sisanya kredit. Diterimanya di triwulan berikutnya, berarti diterimanya di tahun berikutnya. Berarti nggak ada di sini. Ya. Betul, sama. Nah, ini hasil penjualan bisa kita jumlahkan ya. Hasil penjualan jumlahnya 777, hasil piutang jumlahnya 348.550. Dan ini adalah total yang diterima selama setahun ini. Sama? Coba lihat lagi, sama nggak? Totalnya ini Februari 56,
Yang Februarinya Pak sisanya 17.500.000. Yang bulan Februari. Oh iya. Iya. Diterima ini 30% diterima di bulan Maret, sisanya Di bulan ke bulan April. Iya. April. Ya, ini masih 900. Ya. Jadi totalnya yang Februari, Januari nggak ada penerimaan piutang. Februari ada 5670, Maret ada 2730, bulan 2 4900 sama. Ini 69 sama. Oke. Bisa. Bisa diikuti anggaran piutangnya? Nah,